kembali berjumpa di Bicara Kawanua bersama saya Regina Mangke. Nah, kali ini tim Kawanua TV jauh-jauh datang dari Manado, sekitar 3 jam perjalanan begitu pemirsa, dan saat ini kami berada di Danau Moat Bolaang Mongondo Timur dengan pemandangannya yang luar biasa indah. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang mencari tahu kira-kira apa kiat-kiat dari pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondo Timur untuk memajukan pariwisata yang ada di wilayah Boltim. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang bersama para narasumber yang sudah ada bersama-sama dengan saya saat ini. Yang pertama ada Kepala Dinas Pariwisata Bolaang Mongondo Timur, ada Pak Eko Mursidi. Halo Pak Eko, salam sehat. Berikutnya ada Bapak Resa Van Gobel selaku Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Boltim. Halo Pak Resa, apa kabar? Salam sehat. Salam sehat. Oke, baik, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih tentunya ya sudah mengundang Kawanua TV sampai ke Boltim begitu dengan pemandangannya yang begitu luar biasa dan suasana di Moat ini ternyata sejuk begitu ya. Cocok sekali jadi tujuan wisata juga. Nah, saya ingin tanya ke Pak Kadis terlebih dahulu, ke Pak Eko ya. Kalau melihat potensi Boltim yang begitu luar biasa Pak Eko, boleh dicerita kira-kira potensinya wisata alam kah atau ada juga agrowisata atau seperti apa di Boltim? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolaang Mongondo Timur ini seperti disampaikan Mbak Regina tadi, the Lost Paradise. Jadi banyak surga di Bolaang Mongondo Timur, pariwisatanya yang selama ini belum dikembangkan. Kita punya 108 objek wisata. 108 objek wisata ini kita punya 62 lokasi wisata alam darat, kemudian ada 24 lokasi wisata pegunungan, dan ada 4 lokasi wisata budaya. Wisata budaya itu kita punya lisung besar, lisung raksasa. Ada di Kota Bunan, di Buyat, dan di Goaan juga ada sini, di daerah sini. Kita juga punya 15 titik selam berkelas internasional. Nah, Boltim juga dikenal dengan 1000 danau. Kita punya banyak danau di sini, tapi danau yang besar, cukup besar yang bisa kami sampaikan, kurang lebih ada 10 danau, termasuk Danau Moat ini yang paling besar. Kita punya Danau Goba, kita punya Danau Bunong, di Pulau Nanas juga punya danau. Wisata sekarang yang kita coba kembangkan, ada wisata laut sama wisata agro. Di sini di daerah Kecamatan Moat sama Kecamatan Modayak, yang wilayah Danau Moat ini, Mbak Regina bisa lihat tadi ketika perjalanan ke arah sini bagaimana hortikultura di sini yang begitu indah. Luar biasa. Sangat luar biasa. Dan ini belum terekspos selama ini. Oleh karena itu, alhamdulillah hari ini Kawanua TV datang untuk melihat keindahan kami. Insya Allah bisa disampaikan kepada publik bahwa di Sulawesi Utara ada tempat wisata yang tidak kalah dengan wisata lain yang ada di luar Bali, Nusa Tenggara, kita masih punya. Iya, kalau melihat pantai-pantainya memang bahkan bisa beradu begitu dengan pantai-pantai yang ada di Bali ya. Luar biasa pantainya, bagus, saya lihat pasirnya putih, lautnya, airnya biru toska ya. Kalau yang sejauh ini dari pemerintah Kabupaten Boltim yang jadi primadona yang memang betul-betul dipasarkan ke daerah-daerah lain secara domestik maupun mungkin sampai ke internasional, apa saja Pak? Ya, jadi kita yang sekarang lagi dikembangkan itu adalah wisata Pantai Jiko. Di sana kita punya 4 titik tempat wisata, mulai dari Tanjung Silar, kemudian ada Pantai Abadi, ada Batu Buaya, dan ada Cimoki. Kita juga nanti akan mengembangkan wisata di Kota Bunan sama Bukaka sebagai desa wisata. Itu yang akan kita kembangkan sebagai 10 prioritas yang akan dikembangkan di tahun ini. Dan di tahun 2023 Bolaang Mongondo Timur itu adalah tahun wisata. 2023. Jadi insya Allah di 2023 kita akan intervensi lebih banyak lagi untuk kegiatan. Karena misinya Pak Bupati, misi kedua Pak Bupati adalah meningkatkan budaya pariwisata yang berkearifan lokal.
budaya dan pariwisata yang berkearifan lokal ya, dan Jadi, targetnya 2023. 2023 kita action betul. Oleh karena itu pada hari ini kita bikin kegiatan ini dalam rangka menuju kegiatan Festival Danau Moat. Baik. Festival Danau Moat itu adalah satu bagian promosi kami dalam rangka menyampaikan tentang Bold Team pariwisatanya. Baik, saya ingin ke Pak Reza. Pak Reza, mungkin ada tambahan. Kira-kira tadi kan sudah dikatakan Pak Kadis, ternyata sudah ditentukan ada 10 prioritas untuk pariwisatanya ya. Itu bagaimana? Apa langkah-langkah yang ditempuh agar betul-betul Boltim ini makin dikenal di dunia luar? Iya, terima kasih Bu Regina. Memang dari kami khususnya di bidang pemasaran, kami selalu mengoptimalkan dari sisi nilai jualnya dari suatu objek wisata yang sedang kami kembangkan. Misalnya itu yang ada di Jiko, khususnya di Tanjung Silar, kami mengupayakan memang ada jalan atau akses yang khusus untuk wisatawan, yang sementara ini memang aksesnya memang masih dari pantai yang ada di Jiko menuju ke Tanjung Silar. Kemudian di tempat-tempat wisata tertentu memang kami sedang melakukan promosi untuk wisata-wisata tersebut. Oke, promosi-promosinya seperti apa Pak? Tapi kita jeda dulu sejenak ya, pemirsa, kita akan kembali usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bicara Kawanua.